Pada video sebelumnya, kita sudah selesai dan berhasil membuat jaringan komputer sederhana di Cisco Packet Tracer, yaitu kita menghubungkan dua komputer. Jadi, di sini kita lihat bahwa kita mempunyai PC 0 dan PC 1 yang saling terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian, di PC 0, IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan di PC 1 adalah 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang IP address. Jadi, di video sebelumnya tadi saya juga sudah jelaskan bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi, antar komputer kalau ingin komunikasinya tentu saja butuh nama, dan nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, untuk IP address sendiri penulisannya itu ada 4 okta. Jadi 4 bagian. Jadi X, 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 X. Jadi kurang lebih seperti ini, di mana setiap X-nya adalah angka desimal 0 sampai 255. Ya, jadi angka dalam IP address itu 0 sampai 255. Gak mungkin ada minus, gak mungkin juga ada di atas 255. Seperti yang kita gunakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Oke, jadi sebenarnya angka bebas ya, gak harus 192.168.1.1. Itu gak harus bebas, asalkan angkanya itu antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address yang benar itu sebenarnya di belakang ada slash-nya. Nah, slash di sini, ya, jadi di sini contohnya saya menggunakan /24. Nah, slash di sini artinya adalah prefix. Nah, prefix itu apa? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi, /24 ini jumlah IP address-nya yang digunakan itu berapa sih? Gitu. Dalam hal ini, untuk /24, itu total IP yang bisa digunakannya adalah 256. Nah, teman-teman jangan khawatir dulu. Teman-teman mungkin belum tahu bagaimana cara mendapatkan 256 di sini. Karena memang saya belum jelaskan ya. Saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, yang pengen saya katakan di sini adalah bahwa jumlah IP yang bisa digunakan dalam hal ini menggunakan prefix /24, di mana /24 itu jumlah IP yang bisa digunakannya adalah 256. Oke, bisa dimengerti. Ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita nanti juga akan belajar ada istilahnya subnetting. Nah, subnetting itu apa? Subnetting itu digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Dalam kelas ini, anggap aja misal ada 6 komputer. Yang paling efektif untuk 6 komputer ini, contohnya, nih misal gunakan /24. Jadi, kita menggunakan prefix /24, di mana untuk prefix /24 itu jumlah IP yang bisa kita digunakan adalah 256. Sedangkan di sini dalam web ini dan kelas ini, kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Nah, ini tentu saja tidak efektif ya, karena kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan 256, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 komputer, maka ada sisa 256 IP. Jadi di sini tentu saja sangat tidak efektif. Nah, saya akan kasih bocoran bahwa
prefix yang paling efektif untuk digunakan itu adalah /29. Kenapa? Karena /29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Sedangkan /24 itu jumlah IP-nya 256. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi, sekali lagi saya coba ringkas lagi bahwa jumlah IP address kita memiliki /24, di mana /24 ini menunjukkan prefix itu fungsinya adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi, contohnya, kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, untuk dapat 256 ini dari mana? Teman-teman jangan khawatir dulu, itu akan kita bahas dari video selanjutnya. Sampai di sini video kali ini, semoga bisa dimengerti.